Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Haleluya. Semua kita diberkati Tuhan. Amin. Ya, Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita sungguh tak terduga ya pertolongannya bagi kita. Ya, hal-hal yang ajaib Tuhan berikan bagi kita, membuktikan bahwa Dia hidup, bahwa Dia beserta dengan kita, bahwa Dia membela kita. Amin. Ya. Dia membela kita, Dia turut berperang menyertai kita dalam pergumulan-pergumulan yang ada. Ya. Dan kita bersyukur hari ini di rumah Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan. Ya, kita berdoa hari ini firman Tuhan yang kita dengar mendatangkan kekuatan, mendatangkan sukacita bagi kita. Haleluya. Baik jemaat Tuhan, kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal yang ke-33. Kita baca ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Kita baca bergantian, saya nanti ayat genap, jemaat Tuhan ayat ganjil. Ayat 22 kita nanti sama-sama ya. Mazmur pasal yang ke-33 ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Saya mulai ayatnya yang ke-16, nanti ayat 22 kita sama-sama. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi kebutuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Sama-sama dua-dua. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Amin. Iya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Saya ambil tema firman Tuhan kepada kita di ayatnya yang ke-18, dikatakan mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Amin. Iya. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Adakah engkau takut akan Tuhan? Mata Tuhan tertuju kepadamu. Amin. Iya. Semua anak manusia berada di bawah pengawasan Tuhan. Ya. Semua manusia, baik jiwa, hati kita, pikiran kita sekalipun, semua berada dalam pengawasannya. Jadi kalau saudara memikirkan hal-hal yang jahat terhadap siapapun, sebetulnya di dalam pandangan Tuhan tidak ada yang luput, saudara. Semua ada dalam pengawasannya. Kalau hati kita bengkok, hati kita mengarah ke kanan ke kiri, tapi mari kita belajar hati lurus kepada Tuhan. Amin. Hati yang lurus di hadapan Tuhan, karena itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya. Begitu detailnya ya, begitu saksamanya pikiran kita sekalipun tidak luput dari pengamatan Tuhan. Jadi kalau kita memikirkan jalan kita, saudara, sebetulnya Tuhan sudah tahu pikiran kita dari awal sampai nanti ujungnya seperti apa. Dan kalau kita tidak mau belajar mengandalkan Tuhan, kita itu bukan orang yang bijaksana. Tapi Alkitab mengatakan, saudara, orang yang bijaksana itu ketika dia mau meminta pertolongan Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, meminta tuntunan Tuhan, dia orang yang bijaksana, saudara. Karena sebetulnya hidup kita ada dalam pengawasannya. Saya mencoba perhatikan anak-anak saya, saudara ya. Dia pikir mungkin dia udah pintar, dia melakukan sesuatu. Kalau kita amat-amat kita sudah tahu sebenarnya arahnya kemana gitu kan. Tapi terkadang merasa dia lebih pintar gitu ya. Saya pikir demikianlah Tuhan itu kepada kita. Terkadang kita merasa pintar,
kita melakukan, kita menjauh dari Tuhan, dan kita dibiarkan, ya kan? Dibiarkan kita menjalani, terus nanti kita dibelokkan lagi, balik lagi dari awal. Oh, mulai lagi dari situ. Kita melenceng lagi dari Tuhan, jalan lagi, dibiarkan kita melanglang buana. Nanti balik lagi ke situ. Habis itu kita gak tobat-tobat juga. Kita lagi jalan-jalan, dibiarkan Tuhan juga. Ya terserah, gak mau dituntut Tuhan, ya silakan menuruti pikiranmu, jalan-jalan sampai jauh, udah mentok, balik juga dari awal lagi. Begitulah pengalaman orang Israel di padang gurun itu, saudara. Padahal jarak antara Mesir dengan tanah Kanan itu 1 minggu perjalanan pun bisa, saudara, ditempuh kalau dia mengikuti jalan yang lurus, ya. Tetapi karena jalannya ini berliku-liku, kan itu di padang gurun yang luas, ya. Orang nggak tahu arahnya kemana. Kita nggak tahu kalau kita di tengah laut, kita nggak tahu, saudara, kalau kita nggak ada kompas, kita nggak tahu di mana ujungnya. Ya, kita jalan, kita pikir sudah ujungnya, maunya, ternyata kita menuju ke tengah, bisa begitu. Tetapi saudara, di dalam perjalanan hidup yang sangat luas ini, sebetulnya firman Tuhan inilah yang menjadi kompas hidup kita. Amin. Sehingga kita boleh melangkah pasti, saudara. Walau terkadang kita merasa lelah, terkadang kita merasa langkah kita ini tidak ada perkembangan, ya kan? Kita merasa kita ini lagi stagnan gitu, ya. Adakah saudara yang merasa stagnan? Kayaknya hidupku gini-gini aja, katanya. Umur makin bertambah, rezekinya kayaknya udah mentok, katanya saudara. Rezekinya kayaknya gini-gini aja, hari-hari lepas hari begini. Ya, umur makin tua. Gak ada sesuatu yang mengangkat diri. Saudara, ketika saudara mencoba mengandalkan pikiran kita menjalani hari-hari ini, Tuhan itu gak maksa kita loh, saudara. Dibiarkan kita memilih jalan itu. Tapi ketika kita mau meminta pertolongan Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, kita diberikan petunjuknya. Kalau kita mau melangkah, kita akan diberkati Tuhan. Amin. Kita akan tetap naik dan bukan menjadi ekor. Nah, itu saudara janji Tuhan. Tetapi anak-anak Tuhan ini banyakkan juga, saudara, anak-anak Tuhan, status anak-anak Tuhan. Ya, tapi anak-anak Tuhan yang tidak mau nurut itu, saudara. Berbahagialah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menuruti firman-Nya. Berbahagialah orang yang mempraktekkan perkataan Tuhan. Karena itu mendatangkan kebahagiaan bagi hidupnya sekarang dan juga hidup yang akan datang. Amin. Amin. Iya. Ayat ini mengatakan kepada kita bahwa kekuatan seorang raja tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan Tuhan. Ya, sekalipun seorang raja itu berkuasa, sekalipun seorang raja bisa mengatakan apapun terhadap rakyatnya, tetapi Alkitab ini mengatakan, saudara, bahwa kekuatan seorang raja tidak ada apa-apanya kalau bukan karena diizinkan Allah. Ya, di dalam Alkitab ini banyak raja-raja yang sombong ditampar Tuhan. Ya, ada seorang raja, dia merasa sudah hebat, diganggu jiwanya, saudara. Akhirnya apa? Jiwanya terganggu, dia memposisikan diri seperti binatang. Dia makan rumput seperti binatang. Ada, saudara, ya, perjanjian lama kan? Ya, seperti itu zamannya Daniel, ya. Itu Daniel. Iya, Nebukadnezar, ya. Iya, karena apa, saudara? Dia merasa sudah, dia berkuasa. Apapun perintahnya, tidak seorang pun yang bisa melawan. Tetapi saudara, itu pun bisa Tuhan klik sedikit jiwanya itu, saudara, langsung berubah jiwanya jadi jiwa binatang. Sampai sedemikiannya, saudara. Ya, kekuatan seorang pahlawan tidak ada apa-apanya tanpa Allah kita. Ya, kekuatan kuda tidak ada apa-apanya tanpa Allah. Orang merasa kalau sudah punya kuda, kalau zaman perang zaman dulu, saudara, ya bukan tank gitu, ya. Kalau zaman sekarang, kalau ada tanknya, ada pesawatnya, itu diukur kekuatan sebuah negara, itu diukur dari itu. Tanknya berapa ribu, pesawat tempurnya ada berapa banyak.
Kapal perangnya ada berapa banyak, kapal selamnya ada berapa banyak, nah itu prajuritnya ada berapa banyak. Tetapi saudara, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, kekuatan kita itu hanya karena bersama Allah. Amin. Maka itu saudara, jangan kecut melihat orang-orang yang hidup dengan fasilitas, tapi dia hidup di luar Tuhan. Tapi banggalah saudara kalau saudara hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Karena itulah kekuatan yang sesungguhnya. Daud mengatakan saudara, ayat-ayat ini dituliskan oleh Daud, seorang raja yang pernah juga berkuasa, ya, orang juga yang pernah juga memakai kuda. Tetapi dia juga orang yang takut Tuhan, sehingga dia boleh membandingkan itu saudara, kekuatan kuda, kekuatan seorang raja yang berkuasa, kekuatan seorang pahlawan, tidak ada apa-apanya dibanding kekuatan Allah kita. Maka Daud saudara, dia lebih mengandalkan Allah. Dia tidak lebih mengandalkan pahlawan-pahlawan yang gagah itu, kuda yang hebat itu, posisi yang hebat, kuasa yang hebat. Dia tidak mengandalkan itu. Tetapi ketika dia ditegur oleh hamba Tuhan, "Hei Daud, kamu berdosa." Apa yang dilakukan saudara? Kalau dia seorang raja berkuasa, langsung dibunuh itu hamba Tuhan itu. Kau tuh, siapa kamu mau menegur saya? Siapa kamu mau menasihati saya? Bisa dibunuh saudara, karena dia punya kuasa. Tapi yang dia lakukan saudara tidak seperti itu. Dia menangis kepada Tuhan, dia berpuasa, "Tuhan ampuni aku sudah berdosa." Kemudian datang firman Tuhan lewat hamba Tuhan itu juga. Apa dikatakan? Tuhan telah mengampuni dosa. Langsung ada sudah jawaban dari Tuhan ketika dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena dia merasa, "Aduh Tuhan, tanpa Engkau aku tidak ada apa-apanya. Tanpa pertolongan Tuhan aku akan binasa. Tanpa pertolongan Tuhan aku akan tidak bisa berbuat apapun." Karena apa saudara? Sukacitanya pasti terganggu, damai sejahteranya pasti terganggu. Jadi kalau saudara hati nurani saudara, sukacita saudara terganggu, jangan-jangan ada bermasalah dengan Tuhan. Amin. Iya, langsung bertobat saudara. Ketawa opung ini. Iya, opung langsung bertobat. Jangan cari-cari kambing hitam. Ini nih gara-gara ini nih hilang sukacitaku, gara-gara ini, gara-gara itu. Manusia kan sukanya begitu kan? Iya. Tapi coba kita, "Tuhan ampuni aku Tuhan. Ya, saya berdosa." Sebetulnya di hati kita ini pun ada Taurat Tuhan, saudara ya. Loh hati kita ini pun, orang-orang yang sudah lahir baru itu ditaruh Tuhan, firman-Nya tertulis di hati kita. Sebenarnya kita pun tahu apa dosa kita, ya, sehingga kita tahu mencari apa jalan keluarnya. Tetapi manusia ini terkadang mengeraskan hati, ya kan? Mengeraskan hati, tidak mau. Saya sampai mati, sampai ketemu di tanah merah juga nggak apalah katanya. Iya, tanah merah, tanah tinggi ya, maksudnya. Ya bukan di neraka saudara. Ya, begitulah manusia yang tidak mau bertobat itu saudara ya. Tapi inilah pesan firman Tuhan bagi kita saudara. Yang pertama, bijaklah mereka yang menerima Tuhan sebagai Allah mereka. Amin. Ya, itu kebijaksanaan orang-orang saudara. Bijaklah mereka yang menerima Tuhan sebagai Allahnya. Maksudnya menerima Tuhan itu seperti apa saudara? Itu orang yang memelihara perintahnya. Amin. Pelihara perintah Tuhan itu, pelihara firman itu. Daud mengatakan dalam Mazmur 119 ayat 98 dikatakan, "Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku." Jadi Daud itu mengatakan begini saudara, ketika aku melakukan firman Tuhan itu, aku lebih bijaksana gitu. Aku lebih bijaksana katanya. Ya, tadi Ibu Toti kesaksian saudara, anaknya dapat nilai baik itu saudara. Kemarin waktu dari Tangerang sekolah minggu di sini membaca pun susah dia saudara. Ya, tetapi sekolah minggu harus membaca Alkitab. Jadi sekolah minggu itu harus baca Alkitab. Nggak bisa. Ada nggak bisa gitu kan? Lama-lama bisa dia saudara.
Ternyata saudara, ketika membaca Alkitab ini sudah mulai lancar, saya pikir membaca tulisan-tulisan yang lain lebih lancar, saudara. Karena Alkitab ini memang tulisannya lebih kecil juga, lebih kecil, lebih nggak umum gitu ya. Ya, bahasanya nggak umum. Tapi ketika membaca Alkitab ini sudah lancar, membaca buku-buku yang di sekolah itu lebih lancar. Ya, jadi saya kalau melihat di Alkitab ini ya, kalau bangsa Israel itu mereka tuh diajarkan itu bukan diajarkan matematika gitu ya saudara ya. Kalau saya pikir-pikir ya, mereka itu kok bisa jadi orang cerdas, orang hebat, orang menciptakan sesuatu yang spektakuler gitu ya. Apa sih rahasianya? Ya kan? Tapi kalau kita melihat Alkitab ini bahwa mereka itu diajarkan berulang-ulang ketika mereka duduk, ketika mereka tidur, ketika mereka makan, diajarkan Taurat Tuhan katanya ya. Ya, karena Taurat ini membuat orang menjadi cerdas, ya. Taurat Tuhan itu membuat orang jadi kreatif, ya. Taurat Tuhan itu bisa memikirkan hal-hal yang belum dipikirkan orang, ya. Sehingga rasa penasaran kita itu tinggi, sehingga kita boleh bereksperimen gitu ya, menciptakan sesuatu hal, sehingga mereka bisa menciptakan alat-alat pertanian yang canggih. Bayangkan saudara, negara Indonesia kira-kira berapa kali lipatnya negaranya Israel kira-kira ya. Tapi kok mereka itu bisa ekspor buah-buahan ke negeri kita? Terbalik gak kira-kira saudara? Kok mereka bisa ekspor buah-buahan gitu, sementara kita import malah? Padahal negeri kita tongkat kayu jadi tanaman kata saudara ya. Ada banyak kolam susunya, tapi orang lain yang menikmati. Ya, negeri kita tidak berkembang. Karena apa saudara? Ya, orang yang memelihara firman Tuhan akan sukacita. Tapi orang yang memelihara kebencian yang ada di dalam pikirannya, atau yang berkembang apa saudara? Niat jahat, bagaimana membunuh orang. Ya, niat jahat yang timbul, bagaimana cara merusak. Itu yang berkembang di hatinya. Tapi ketika firman Tuhan yang berkembang di pikiran dan di hatinya, maka dia akan berpikir jernih saudara ya. Oh, ini ada masalah, bagaimana jalan keluarnya. Oh, dia melihat sesuatu, Tuhan mempertemukan dia sesuatu, sehingga dia boleh bereksperimen, sehingga dia menemukan sesuatu yang baru. Kan seperti itu saudara, penemuan-penemuan itu kan. Terkadang saudara tidak secara kebetulan, ya kan? Seperti apa itu? Ada seseorang menemukan cara memadamkan api. Jadi waktu itu dia katanya sedang nyalain api, terus dia mungkin lagi di ladang begitu ya, ada singkong, terus dikupas-kupasnya singkong ini, singkongnya itu kan dilepas, dibuang ke api itu, apinya mati. Ada apa ini? Ternyata kulitnya singkong itu ada semacam kimia yang bisa mematikan api. Akhirnya ditemukanlah bagaimana cara menemukan api dari kulit singkong. Ya, dan mungkin diteliti kimia apa? Ya, mungkin kimia itulah yang dikembangkan, bisa memadamkan api. Terkadang saudara, penemuan itu sesimpel itu, ya kan? Karena apa saudara? Itulah pikiran orang-orang yang jernih itu, dia bisa berpikir dengan jernih. Tetapi orang yang sudah dirasuk pikirannya sama iblis saudara, ini pikirannya gimana cara membunuh istriku ini ya, supaya gak ketahuan. Bagaimana cara saya nanti bisa menghilangkan jejak? Itu yang ada di pikirannya saudara, ya kan? Tidak dia berpikir, bagaimana ya supaya nanti kita bisa menikmati bahagia? Bagaimana ya supaya saya ini gak bisa masak, tapi istri saya nyuruh saya masak, gimana caranya saya bisa masak dengan cepat dan saya pekerjaan yang lain tidak terkendala. Hal-hal seperti itu kan berkembang saudara. Karena apa saudara? Hati kita ini dipenuhi oleh sukacita firman Tuhan. Ya. Jadi saudara, kalau firman Tuhan mengatakan, pesan firman Tuhan bagi kita, bijaklah mereka yang menerima Tuhan sebagai Allahnya. Jadi kalau Allah kita yang menguasai hati kita ini saudara, ada sukacita. Amin. Amin. Ada bahagia. Walau nggak ada duit saudara, kita tetap sukacita, ya kan? Kita tidak berpikir, wah hari ini nggak ada duit, pulang gereja ini pendeta ini khotbahnya lama-lama, saya mau narik gojek ini katanya. Sambil ibadah juga sudah aktifin aplikasi saudara, ya kan? Jadi udah siap cekam gas sekali itu kan. Ini pendeta khotbah yang nggak ada amin-aminnya katanya. Udah begitu saudara. Tapi kalau kita
ada dalam pengharapan kepada Tuhan, gak, berkat Tuhan itu gak kemana katanya kan. Tapi bukan berarti saudara jadi malas ya, bukan ya. Tetapi kita kerja keras saudara. Tapi waktunya kita beribadah itu memang kita harus beribadah. Amin. Iya. Bijaklah mereka yang menerima Tuhan sebagai Allah mereka. Jadi siapa orang yang bijaksana itu saudara? Ya orang yang mengizinkan Tuhan dalam hidupnya berkarya gitu. Itulah orang yang bijak. Tapi orang yang gak bijak itu saudara, dia hari-harinya ini lihat di depan kita yang saudara, yang hari-hari dari situ, itu orang-orang Kristen saudara. Ya kan? Ya. Seperti itu, dia merasa kalau saya nggak mengganggu orang lain udah cukup. Tidak begitu saudara. Ya. Hari-hari ini saudara, saya ada melihat di YouTube saudara, ada gereja setan saudara. Gereja setan itu saudara, dia itu sangat baik di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat saudara, dia orang paling baik. Bahkan bisa menasihati orang-orang. Ya, menasihati orang-orang yang kecewa, yang mungkin ingin membunuh bapaknya, orang tuanya, dinasihatin sama dia. Tapi saudara, dalam ibadahnya itu apa saudara? Jiwanya itu sudah dipersembahkan kepada setan saudara. Kalau saya lihat itu, saya ngeri saya saudara. Ngeri saya ibadahnya itu. Ya. Seperti itu saudara, dan itu ada di mall-mall saudara. Ya. Ada di mana saudara? Gak jauh dari lingkungan kita ini saudara. Ada di sekitaran kita ini tempatnya. Tempatnya itu berpindah-pindah saudara. Seram gak saudara? Seram saudara. Mereka menawarkan hal-hal yang mungkin kita inginkan di dalam hidup ini saudara. Mereka menawarkan pekerjaan, mereka menawarkan hidup yang indah, mereka menawarkan hal-hal yang menjijikkan sebetulnya saudara kalau kita pandang secara rohani. Tapi bagi mereka itu adalah itulah yang dicari daging. Surga itu ada di dunia ini katanya saudara. Ya kita harus menikmati dunia ini. Jadi firman Tuhan ini mah hanya karangannya Tuhan Yesus itu, firman Tuhan. Itu mah pintar-pintarnya Tuhan Yesus itu. Dia kelebihannya dari kita apa? Karena dia pintar bikin novel katanya saudara. Jadi kelebihannya Tuhan Yesus dengan kita itu katanya hanya karena dia lebih pintar bikin novel. Jadi novelnya ini bisa mempengaruhi pikiran kita sehingga ada dosa. Dosa itu gak ada. Dosa itu bikinannya dia katanya saudara. Ya, gak ada dosa itu. Semua manusia ini diciptakan bebas melakukan apa yang dia suka. Pada dasarnya begitu katanya. Tapi karena ada novel-novel ini, tokoh-tokoh agama itu menciptakan novel-novel sehingga kita ada merasa berdosa, merasa bersalah. Itu saudara. Dan itu didoktrin begitu rupa. Dan orang-orang yang tidak hidup dalam Tuhan pasti mengikutinya saudara. Ya, karena memang semua fasilitas di dunia ini pun memang diberikan saudara. Sementara kita mengikut Tuhan, kita pikul salib. Pikul salib, kasihan gitu ya. Belum tentu masuk surga. Di dunia kau udah pikul salib. Itu karangannya dia katanya saudara. Masuk akal juga terkadang saudara ya. Kalau pikiran kita sudah konslet saudara. Ya, tapi kalau kita di dalam kebenaran Tuhan, kita bisa mengerti itu. Ya. Dia hanya mau apa? Jiwa kita ini doang. Jiwa kita ini diambil saudara. Ya. Jadi inilah pesan firman Tuhan saudara. Bijaklah mereka yang menerima menerima Tuhan sebagai Allah mereka. Ya. Apa itu saudara menerima Tuhan? Itu memelihara perintahnya, mendengar firman Tuhan dan melakukannya saudara. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan itu, kita coba belajar mempraktekannya. Amin. Ya. Dikatakan dalam Matius saudara 7:24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya. Jadi kalau orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, ketika datang banjir, nggak takut saudara rumahnya roboh. Ya kan? Karena apa saudara? Dia yakin dia membangun di atas batu dan memang benar dia tidak akan roboh. Demikianlah kita dianalogikan, diibaratkan orang yang melakukan firman Tuhan itu, dia akan kuat dengan goncangan apapun yang akan terjadi. Amin. Jadi kalau saudara memelihara firman Tuhan, memelihara Tuhan di tengah keluargamu, apapun goncangannya nanti ke depan, saudara tidak perlu takut.
Amin. Kita akan tetap bisa berkata, aku akan tetap berdiri kokoh. Amin. Bagaimana masa depanmu? Aku yakin. Karena apa? Hari ini aku ada dalam kebenaran Tuhan. Hari ini aku mendengarkan firman Tuhan, aku mempraktekannya, dan aku percaya Tuhan di pihakku. Aku tidak akan goyah. Itu fondasi kita, saudara. Iya. Itu fondasi kita, dan sehingga kita ya boleh berkata bahwa mata Tuhan itu tertuju pada mereka yang takut akan Tuhan. Iya. Iya, saudara. Yang kedua, saudara, adalah kebahagiaan. Di ayat yang ke-12 di pasal yang ke-33 itu dikatakan begini. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Dalam terjemahan yang lain dikatakan miliknya sendiri itu diterjemahkan dengan pusakanya Tuhan. Jadi kita ini menjadi milik pusaka Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Tuhan ada apa yang milik pusakanya Tuhan. Nah, kira-kira begitu, saudara. Apa itu pusaka? Ini pusaka itu, saudara, warisan yang dianggap bersejarah, ya gitu ya, atau sebagai simbol identitas, atau ada semacam kekuatan magic gitulah gitu, saudara ya. Kalau bangsa Israel dikatakan di dalam Bilangan 36 ayat 9 dikatakan begini, sebab milik pusaka itu tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi suku-suku orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusakanya sendiri. Jadi orang Israel itu ketika di tanah Kanaan dikasih milik pusaka. Milik pusaka itu adalah berbentuk tanah perjanjian. Jadi mereka masih suku, itu nggak boleh dijual, saudara, tanahnya itu. Nggak boleh dijual walaupun sesama bangsa Israel, beda suku nggak boleh. Ya, jadi itu milik pusaka. Jadi ketika kita dikatakan sebagai milik pusakanya Tuhan, harusnya saudara berbahagia. Amin. Iya. Harusnya kita itu bangga. Saya ini milik pusakanya Tuhan. Saya pikir saudara milik pusakanya Tuhan. Kita ini nggak main-main, saudara. Ya. Bahwa berarti kita ini sesuatu yang berharga, ya, berharga di mata Tuhan, ya. Bahkan firman Tuhan mengatakan, bahkan kita itu seperti biji matanya, saudara. Ya. Begitu berharganya kita. Jadi kalau kita tidak menghargai kita sebagai manusia, kita nggak menghargai diri kita sendiri, saudara. Ya bagaimana, saudara ya? Itu Tuhan aja sangat menghargai kita. Bahkan, saudara, karena begitu berharganya kita, Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri rela menjadi manusia dan kita ditebus dengan darahnya. Begitu berharganya kita, saudara. Ya, itulah posisi kita di mata Tuhan. Begitu berharganya. Maka itu, saudara, hargailah juga dirimu. Amin. Amin. Hargailah juga dirimu, karena Tuhan juga begitu menghargai kita. Jadi kalau kita nggak bisa menghargai kita, sudah menghargai diri kita, jangan-jangan kita sulit untuk menghargai Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa menghargai orang lain? Ya kan? Iya. Jadi, saudara, kita ini adalah milik pusakanya Tuhan, ya. Jadi berbahagialah kita, saudara. Nah, itu pesan firman Tuhan yang kedua bagi kita. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, ayat yang ke-19 yang sudah kita baca tadi mengatakan, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jadi, saudara, jiwa kita ini juga dijamin oleh Tuhan, dan juga kita juga dijamin pada masa-masa kelaparan. Karena hidup ini ada musim-musim juga, ya. Kita juga tidak luput dari musim-musim. Tapi, saudara, ada janji Tuhan bagi kita bahwa pada masa-masa sulit pun Tuhan memelihara kita. Amin. Iya. Artinya, saudara, Tuhan menjamin hidup kita di dunia dan akhirat. Nah, kira-kira gitu. Ya kan? Dunia dan akhirat kita dijamin oleh Tuhan. Nah, jadi begitulah kita, saudara, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Amin. Nah, inilah, saudara, yang menjadi imannya Raja Daud
Dan kiranya inilah juga menjadi iman kita, saudara. Amin. Jadi tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Amin. Jadi jangan ting-ting merasa, oh saya ini sudah belajar, saya ini sudah sekolah, dapat fasilitas, saya akan terjamin masa depan saya. Tidak. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, kalau Tuhan tidak menyertai, ya tidak akan terjadi. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, apapun keadaan kita, saudara, akan dijamin oleh Tuhan. Amin. Ya, kita akan pujian yang tadi, saudara, bahwa semuanya karena anugerah Tuhan. Haleluya. Ya, tolong saya dibantu oleh singers. Ya, coba lagu kita tadi, anugerahmu Tuhan. Ya. Saudara jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Kita mau mengatakan bahwa anugerah Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Anugerah Tuhanlah yang mendatangkan kekuatan baru bagi kita. Haleluya. Penyertaan Tuhan segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Haleluya. Lagu yang pertama Tuhan. Haleluya. Mari kita sungguh-sungguh mengangkat pujian ini kepada Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Haleluya. Oh, haleluya.